المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah salat subuh Masjid Agung Asy-Syahid Sampang, para mustami'in, mustami'at, syahidin, syahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada hari Rabu, kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kewajiban kita, menunaikan ibadah salat subuh. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang menyebabkan kita masuk surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh, hadirin hadirat rahimakumullah, saya kebagian tema tentang fikhun nisa, fikih nisa. Fikih artinya faham, nisa artinya perempuan. Maksudnya fikhun nisa adalah fikih atau faham-faham, pemahaman hukum Islam yang berhubungan dengan perempuan. Islam sendiri, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, itu menurut Syekh Muhammad Saltut dalam bukunya ada 3, dia bagi 3. Islam itu ada unsur akidah, ada unsur syariah, ada unsur akhlak. Jadi ketika ada tema fikhun nisa, fikih perempuan, maka sebagian ulama membahasnya dalam 3 hal ini. Bagaimana akidah, bagaimana fikih atau syariahnya, bagaimana akhlak yang harus diketahui oleh perempuan. Sebagaimana juga saya sudah singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, fikih perempuan, kalau kepada perempuan yang belum menikah, itu menjadi tanggung jawabnya ayah. Kalau perempuan sudah menikah, menjadi tanggung jawabnya suami. Berarti fikih nikah, fikih nisa, fikih tentang perempuan sebetulnya kewajiban laki-laki untuk mengetahui, memahami apa saja yang harus diketahui oleh perempuan. Tanggung jawabnya, tetapi pemahamannya harus juga diketahui oleh perempuan, karena perempuan yang akan menjalankan. Tapi tanggung jawab itu artinya mas'uliyah. Yang mas'uliyah, bahasa Arabnya tanggung jawab Kak Dinto, mas'uliyah. Mas'uliyah itu dari soal. Tanggung jawab artinya orang yang akan disoal, yang akan ditanyakan. Kan ada laporan pertanggungjawaban, berarti orang yang akan ditanyakan atas laporan itu. Jadi tanggung jawab itu bahasa Arabnya adalah mas'uliyah, mas'ul, soal, mas'ul yang akan ditanya. Berarti yang akan ditanya, kenapa perempuan itu tidak tahu? Kalau perempuan itu belum menikah, maka ayah yang harus bertanggung jawab. Kalau sudah menikah, maka suaminya yang harus bertanggung jawab. Artinya para bapak selalu mengontrol, selalu menanyakan apakah anak perempuan kita sudah paham hal-hal yang memang seharusnya dilakukan
oleh perempuan dalam syariat Islam. Begitu juga suami. Suami kalau perintahnya itu, kalau suami dapat istri yang datad din, yang paham agama, alhamdulillah. Tapi kalau suami dapat istri yang belum paham agama, maka suami mengajari istri fikih atau pengetahuan tentang agama. Pertemuan kemarin sebelum Ramadan kita sempat membahas tentang haid. Bahasa Arabnya haid dengan haid itu berbeda. Yang bahasa Indonesianya tulisannya sama, H-A-I-D. H-A-I-D itu bacaannya bisa dua, bisa dibaca haid, bisa dibaca haid. Artinya dalam bahasa Arab berbeda. Kalau haid, bacanya haid, itu artinya darahnya. Haid, darah yang keluar itu namanya haid, darah haid. Tapi kalau haid itu artinya orang atau perempuan yang sedang keluar haid. Tulisan bahasa Indonesianya sama, H-A-I-D. Bahasa Arabnya bisa dibaca dua itu. Haid bisa dibaca haid. Kalau haid ada alif setelah h, haid. Makanya kalau baca Quran panjang pendek itu pengaruhnya besar. Kalau baca Quran panjang dibaca pendek, maknanya bisa berubah. Atau tidak panjang dibaca panjang juga bisa berubah dalam bahasa Arab. Panjang pendek itu menunjukkan ada huruf haid, berarti ada huruf alif di situ yang bermakna berbeda. Kalau dipendekkan haid, nah, itu bermakna lagi. Nah, haid adalah satu kehususan kepada perempuan. Nah, nama kehususan ini banyak, ada yang mengatakan kudrat, kudrat perempuan. Ada juga yang mengatakan fitrahnya perempuan haid. Fitrah ini ada yang salah faham atau salah memahami fitrah. Kalau sudah Ramadan kan Idul Fitri artinya song kosong, berarti mengartikan fitrah itu kosong. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ada yang mengatakan fitrah itu seperti kertas kosong. Padahal dalam kajian ilmu yang sudah dilakukan oleh para ulama, fitrah itu bukan kertas kosong. Fitrah itu adalah benih yang sudah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Berarti manusia lahir sudah ada benihnya, sudah ada benih. Benih ini ada yang mengelompokkan 8. Manusia itu membawa benihnya 8. Berarti seandainya HP yang sekarang Android, HP smartphone, maka ketika kita beli HP, di dalam HP itu sudah ada benih-benih yang tertanam, ya, namanya aplikasi-aplikasi. Sudah disiapkan oleh Allah aplikasi-aplikasinya. Nah, sayangnya aplikasi ini banyak dirusak oleh orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani. Ada orang tua yang melahirkan anak ini yang kemudian merubah fitrah anak menjadi rusak. Nah, berarti anak lahir sudah dalam keadaan fitrah, sudah kondisi siap pakai. Apa itu fitrahnya? Pertama, fitrah keimanan. Orang lahir
sudah ada aplikasi di dalam dirinya, dia pasti iman kepada Allah. Makanya hadis ini tidak disebutkan yusallimani, orang tuanya lah yang akan mengislamkan anak, tidak ada. Karena secara fitrah anak itu akan Islam dengan sendirinya. Secara fitrah manusia itu akan sadar, akan mengimani bahwa Tuhan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah manusia. Jadi seandainya lahir kemudian dia tidak diajari apa-apa, dia tumbuh besar dengan sendirinya, tidak ada terkontaminasi oleh apapun, maka dia akan bertasbih. Dia akan mengimani bahwa di alam ini ada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fitrah keimanan ini adalah tahu tentang waktu. Waktu subuh anak itu pasti bangun untuk bersujud secara fitrah. Kalau anak kecil subuh itu bangun. Kalau ada juga yang bangun tengah malam, untuk itu fitrah keimanannya memang begitu. Tetapi orang tuanya lah yang kadang makeh lajegah kepin boleh patedu, sehingga dia tidak terbiasa bangun. Akhirnya ketika agak besar malas bangun subuh. Coba fitrahnya ayam. Ayam itu sudah disetting secara fitrah pasti berkongkok ketika subuh. Tidak ada yang mengganggu fitrahnya. Orang tuanya ayam tidak mengganggu dia ketika mau bangun suruh tidur lagi. Akhirnya dia akan terus bangun ketika subuh. Nah, itu salah satu fitrah. Nah, banyak fitrah-fitrah yang lain termasuk fitrah bakat. Fitrah bakat. Nah, di antara fitrahnya adalah fitrah pertumbuhan. Ada 3. Fitrah pertumbuhan itu kalau perempuan dia akan tumbuh mengikuti fitrahnya. Ketika dia sudah umur 9 tahun, sudah ada yang keluar haid. Ketika sudah umur 9 atau sampai 15 tahun, sudah tumbuh organ-organ tubuh yang menjadi fitrahnya. Ini namanya fitrah pertumbuhan. Maka perempuan salah satu fitrahnya adalah haid. Dia punya rahim. Secara fitrah dia sudah punya rahim, maka di rahim itu ada sirkulasi pertumbuhan, ada perubahan haid setiap bulannya. Makanya perempuan disebut dengan fitrah. Fitrah yang lain ya bisa fitrah tentang sosialitas dan individualitas. Setiap anak itu punya kecenderungan untuk ego. Biasanya kalau anak pasti egonya muncul. Amun andi sesuatu maka dinoreng mulai keleburin, nah dia akan rebut. Nah, itu fitrah ego seseorang pasti ada. Ada juga fitrah sosial. Maka kita juga tidak mungkin hidup sendirian. Karena manusia secara fitrah pasti membutuhkan orang lain dan seterusnya. Ada juga fitrah seksualitas. Pasti manusia itu butuh seksualitas, maka ini akan tumbuh dan berkembang secara fitrah, tergantung bagaimana orang tua menumbuhkan, mengembangkan fitrah itu. Baik. Wa aqullu sinnin tahidu fil mar'ah tis'u sinin. 9 tahun umur perempuan paling muda haid. Berarti kalau sudah haid sudah baligh. Baligh artinya sudah sampai dia kepada mukallaf, sampai kepada khitab Allah. Kalau sudah baligh maka kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban yang lain itu menjadi tanggung jawab pribadi anak. Maka orang tua wajib mengingatkan, menyuruh untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Kalau 15 tahun meskipun tidak haid sudah baligh. Kalau 15 tahun. Tetapi biasanya perempuan sudah haid mulai
umur 9. Kalau laki-laki balignya kalau mimpi basah, berarti fitrah seksualitasnya sudah matang, sudah nyampe kepada baligh, maka wajib laki-laki untuk melakukan perintah Allah. Dalam hadis Rasul, anak itu sudah disuruh untuk sholat wahum abna sab'a sinin, anak-anak umur 7. Kalau umur 7 sudah disuruh untuk sholat, disuruh bukan dipaksa. Apa maksudnya? Bahwa Islam itu mengikuti fitrahnya anak yang masih anak masih dia tumbuh sendiri, dia bermain, dia menikmati masa anak-anaknya. Tapi kalau sudah umur 7, sudah dikondisikan, dikondisikan oleh orang tua untuk terbiasa melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi belum dipaksa. Ini masih pengkondisian bahwa anak itu sudah disuruh untuk sholat. Nah, kalau sudah umur 10 itu kalau disuruh tidak sholat boleh dipukul, wadribuhu, tidak boleh dipukul. Artinya boleh dipukul ini bukan harus. Cara mendidik kan tidak harus memukul, tetapi memukul itu adalah cara terakhir untuk menundukkan kepatuhan anak. Maka umur 10 disuruh sholat tidak sholat boleh dipukul, tapi kalau bisa tahapan pendidikannya jalan, jangan langsung dipukul, tapi bagaimana dia diberikan tahapan-tahapan. Nah, umur 15 itu sudah baligh. Kalau umur 15 itu sudah wajib bagi anak untuk melaksanakan. Nah, sebetulnya finishnya mulai umur 15 kalau baligh, kecuali kalau perempuan sudah haid. Nah, balik umur 7 itu pengkondisian, umur 10 itu sudah mewajibkan anak untuk sholat dan boleh dipukul. Umur 15 itu sudah mau tidak mau harus melaksanakan namanya kewajiban-kewajiban Islam. Nah, minggu sebelumnya kita juga sudah membahas haid itu adalah darah yang keluar dari rahim, dan keluar dari rahim itu karena proses yang terjadi di dalam rahim. Jadi rahim ini setiap bulan secara fitrah Allah sudah mendesain untuk dibersihkan tiap bulan. Jadi dia kalau sudah selesai haid, maka masuklah sel telur. Nah, sel telur masuk ke rahim, dia tumbuh besar, dia mulai tumbuh. Terus setelah dia beberapa hari, dia siap untuk dibuai. Nah, kemudian setelah tidak ada barang masuk di dalamnya, dia tidak terjadi proses pembuaian itu, dia akan menua, akan tua sendiri. Setelah tua dia akan busuk, kemudian dia akan lepas dari rahim. Jadi setelah lepas itu dia keluar menjadi darah haid. Makanya darah haid itu berbeda dengan darah biasa. Darah haid itu berbeda warnanya dan baunya berbeda, sehingga perempuan kalau dia perhatikan betul itu haidnya, dia akan bisa membedakan warna dan bau dari haid. Ini penting, tahu warna darah haid penting, karena nanti beberapa perempuan itu berbeda kasus-kasusnya, berbeda kasus darahnya. Nah, oleh karena itu orang haid biasanya mengalami perubahan-perubahan secara fisik, karena dia
mengalami proses dalam rahimnya yang berubah tadi, kemudian menjadi sensitif, kadang marah atau kadang tidak enak badan atau kadang sakit semua, itu karena bawaan dari rahimnya. Maka laki-laki juga harus memahami kondisi perempuan ketika haid pasti berbeda secara fisik dan secara perasaan, sehingga cara memperlakukan perempuan ketika haid juga berbeda. Kalau tidak paham, kadang laki-laki juga kadang merasa tiba-tiba dicuekin, merasa tiba-tiba tak ejabin dan seterusnya, karena ternyata itu adalah perubahan fisik perempuan. Nah, darah yang keluar, darah haid yang keluar ini paling sedikit sehari semalam atau 24 jam paling sedikit. Nah, kemudian apakah sehari semalam 24 jam terus menerus keluar? Tidak harus. Yang penting dia keluarnya paling sedikit 24 jam. Bisa saja kenik sekoni sampai dia 1 minggu keluar haid. Tapi maksudnya 1 minggu keluar haid itu minimal dalam keluarnya itu ukuran 24 jam. Nah, paling lamanya 15 hari. Paling lama 15 hari. Biasanya 6 hari atau 7 hari seminggu. Kebiasaan perempuan keluar haid itu 6 hari atau 7 hari. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang harus dipegang. Kemudian kasusnya macam-macam, perempuan bisa macam-macam. Imam Syafi'i rahimahullah untuk mengetahui kasus-kasus perempuan ini, beliau meneliti selama 2 tahun, meneliti 2 tahun, kemudian memutuskan tentang hukum haid. Makanya beliau Imam Syafi'i memutuskan paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari, dan kebiasaan 6 hari sampai 7 hari. Kemudian ada masa suci, namanya al-qur'u atau at-tahru. Ada masa haid, ada masa suci. Nah, masa suci ini paling sedikit 15 hari. Paling banyaknya tidak terbatas. Nah, berarti kebalikan haid. Kalau haid paling banyaknya 15 hari, kalau suci itu 15 hari paling sedikit. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau sudah tahu masa suci dan masa haid, konsekuensinya misalkan begini. Sekarang keluar darah, 3 hari keluar darah, lalu tidak keluar darah 10 hari, keluar darah lagi satu hari. Coba kita hitung, keluar darah 3 hari ditambah 10, 13 hari, ditambah 1, 14 hari. Nah, berarti masa 10 hari yang tidak keluar darah itu adalah masa haid, karena paling banyaknya haid adalah 15 hari. Yang keluar darah hari ke-14 itu juga masih darah haid, karena belum keluar dari masa paling lamanya haid. Berarti pada 3 hari pertama perempuan tidak boleh sholat. Perempuan kalau pada bulan Ramadan tidak boleh puasa. Perempuan kalau dia bersuami, suami istri tidak boleh berhubungan suami istri. Pada hari 10 yang tidak keluar haid,
pun hukumnya sama meskipun tidak keluar darah. 10 hari setelah 3 hari meskipun tidak keluar darah, maka hukumnya hukum haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tinggal di masjid. Nah, maksudnya tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh berhubungan suami istri. Pada hari ke-14 dia ternyata keluar darah lagi, maka hukumnya masih hukum haid. Ternyata hari ke-15 sudah tidak keluar. Nah, tidak keluar itu dicek bersih apa tidak, menggunakan kapas atau menggunakan tisu. Kalau masih ada bercak darah atau masih ada bekas hitam-hitamnya, berarti masih dalam kondisi haid. Tapi kalau pas hari 14 itu sudah bersih, sudah dicek dengan kapas, tidak ada bekas hitam-hitamnya, dicek dengan tisu, tidak ada bekas hitam-hitamnya, bersih, berarti suci. Kalau suci, dia wajib adus, wajib mandi besar, berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari litaharati, atau langsung nawaitu li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala juga cukup, atau karena sudah selesai haid litaharatil haidi itu juga boleh, atau tidak disebutkan haidnya, langsung nawaitul ghusla, niat kaula adus, niat kaula mandi besar karena ngilangaki hadas raja fardu karena Allah, sudah cukup. Nah, baru di pabretah ta'mimul ma', semua anggota tubuhnya harus terkena air, namanya ta'mimul ma'. Disunnahkan dimulai dari yang kanan, jadi dibasahi dulu yang kanan baru keramas. Nah, niatnya pada saat membasuhkan air ke dalam ke tubuh kita itu haid. Nah, sekarang suci minimal 15 hari 15 hari suci. Nah, sekarang kasih contoh tadi kan hari ke-15 hari ke-15 suci. Hari ke-15 suci. Misalkan ngakui tanggal setong sampai tanggal 14 tadi haid. Tanggal setong sampai tanggal 14 haid, tanggal 15 soceh. Kemudian dia suci tak keluar darah. Tanggal 20 keluar darah. Tanggal 20 keluar darah. Nah, tanggal 20 itu berarti 15 tak keluar darah, 16 tak keluar darah, 17 tak keluar darah, 18 tak keluar darah, 19 tak keluar darah, tanggal 20 keluar darah. Nah, tanggal 20 keluar darah itu darah apa? Darah haid apa bukan? Maka inilah prakteknya, minimal suci itu 15 hari. Tadi kan sudah sucinya ternyata belum nyampe 15 hari, masih 6 hari. Kalau keluar darah tanggal 20 atau tanggal selekor, maka darah sekeluar tanggal selekor itu bukan haid. Kenapa bukan haid? Karena masa sucinya tak sampai 15 hari. Ini maksudnya prakteknya 15 hari masa suci. 15 hari masa suci. Maka mun tak sampai 15 hari secena keluar darah boleh, maka darah itu bukan darah haid. Bukan darah haid. Harus tuntas dulu sucinya 15 hari. Kalau pas tanggal 30 keluar darah, kita hitung tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, 18, 19, 20, salekor, 2 lekor, 3 lekor, 4 lekor, 10 hari pon, sagemi 6 lekor, 7 lekor, 2 lekor, 9 lekor. Sudah 15 hari. Tanggal 30 keluar darah, maka tanggal 30 itu darah haid. Karena sudah 15 hari masa suci. Begitu ya. Nah, itu pentingnya kita tahu masa suci itu minimal 15 hari. Ini prinsipnya. Kalau sudah tahu masa haid, masa suci, itu lebih mudah menghukumi darah. Karena
nek binin kadang posang tanya ki keselaki tambah posang tak tahu ilmu nah ya tak tahu ilmu. Kalau tahu ilmunya begini itu tinggal dihitung masa sucinya. Nah untuk mengetahui masa haid masa suci sebaiknya penanggalan itu penanggalan itu diberi tanda agar mudah untuk menghitung. Karena kalau ini salah, pelaksanaannya salah, konsekuensinya banyak. Konsekuensinya salah itu banyak. Kadang sudah dianggap haid, tapi dia sudah masanya haid, tapi dia masih berhubungan suami istri, atau masih sholat dan seterusnya. Itu kira-kira penjelasan tentang haid. Nah selanjutnya adalah nifas. Nifas adalah darah juga keluar dari rahim. Bedanya dengan haid, darah nifas keluar pasca melahirkan, setelah melahirkan bayi. Ada bayi yang keluar dari rahim ibu kemudian keluar, maka kata ulama damun yakhruju ba'da faraghir rahimi wa qabla inqida'i 15 yawman minal wiladah. Berarti darah nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim setelah lahir. Ba'da faraghir rahimi, setelah rahim itu tidak ada anak yang habis melahirkan, tapi setelah 15 hari sebelum 15 hari, kan tadi masa suci itu 15 hari. Ini hubungannya ban haid tadi. Seumpama nah orang lahir tak keluar darah. Orang lahir tak keluar darah. Bisa saja misalkan sesar. Setelah kita lahir rahimnya sudah sudah keluar anaknya sudah dibedah, sudah keluar, tapi darah tak keluar karena keluar tidak dari farji. Nah, maka sampai 15 hari tak keluar, baru setelah hari ke-16 keluar darah. Setelah hari ke-15 keluar darah, maka darah itu bukan darah nifas tapi darah haid. Darah haid karena sudah masa sucinya sudah sempurna. 15 hari kan masa suci, ternyata 15 hari tak keluar darah, setelah hari ke-16 keluar darah, maka darah itu namanya darah haid. Nah, apa bedanya darah haid dan darah nifas? Pemberlakuannya beda. Kalau terus menerus nanti keluar darah, darah nifas, nah kita lanjutkan. Darah nifas itu paling sedikitnya adalah kotroh, satu tetes. Berarti tidak menghitung jam. Kalau haid kan 24 jam. Kalau paling lamanya itu adalah 60 hari. Biasanya 40 hari. Orang nifas biasanya 40 hari. Kemudian maksimal paling lama itu 60 hari. Nah, kalau tadi ada hari ke-16 itu keluar darah, berarti kan darah haid. Maka bukan darah nifas, maka tidak berlaku keluar darah 40 hari sampai 60 hari. Seumpama harus terusan mari tanggal hari ke-16 terus keluar darah, maka hukumnya hukum darah haid bukan nifas, sehingga dia sampai 40 hari tak pegek darahnya, ya dia harus adus. Kalau sudah 15 hari keluar darah berarti maksimal darah haidnya sudah selesai.
hari ke-16 dia sudah harus sholat lagi. Kalau itu bulan Ramadan harus puasa karena sudah bukan darah haid. Tapi kalau darah nifas dia masih keluar darah, itu masih berlaku hukum nifas, dia boleh tidak sholat dan tidak puasa. Begitu, itu hukum nifas. Nah, bagaimana praktek nifas? Misalkan setelah tadi sudah saya jelaskan, idzan qadat 15 wa lam yadhhar ad-dam, kalau 15 hari setelah lahir tidak keluar darah, kemudian hari ke-16-nya itu keluar darah, maka falaisa binifas, bukan darah nifas, bal huwa haid, tetapi dia adalah darah haid. Wabtida'uhu min ru'yatid dam fala nifasa qabla ru'yatihi wa in kana mahsuban sitti. Meskipun itu masih dalam 60 hari. Kan paling banyaknya nifas 60 hari. Setelah lahir masih 60 hari belum tuntas, tapi tidak keluar darah setelah lahir. Keluar darahnya setelah hari ke-16, maka hari ke-16 itu namanya darah haid, darah haid. Wa ahkamu ka ahkamil haid, hukum-hukum darah nifas sama dengan haid. Apa itu samanya? Samanya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh diam di masjid, dan ya itu. Hukmul haid. Wa aqallu zamanihi, paling sedikitnya darah nifas lahdah, berarti misalkan satu kali keluar kemudian tak keluar pola, itu sudah selesai berarti darah nifasnya. Jadi lahdatan, sebentar saja, tidak harus nunggu 24 jam. Pokoknya setelah lahir keluar darah, setelah keluar darah suci atau bersih, maka berarti suci kalau nifas. Tapi kalau haid nunggu 24 jam atau maksimal 15 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman, paling banyak 60 hari. Biasanya ghalibuhu, kebiasaannya 40 hari. 40 hari masih keluar darah berarti nifas. Masih 60 hari keluar darah berarti nifas. Dihitung dari saat keluarnya darah. Wala yatahaqqaqu kaunuhu nifasan illa bi arba'ati syurut. Syarat nifas ada 4. Ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi walau alaqatan aw mudghatan. Yang disebut darah nifas, syarat pertama adalah keluar setelah lahir atau setelah rahim itu kosong, bisa dengan cara sesar atau dengan lahir biasa. Setelah lahir biasa keluar darah dari rahim melalui farji perempuan, maka itu namanya nifas. Atau keluar darah setelah diangkat bayinya melalui sesar, maka itu juga nifas. Yang kedua, ayyakuna qabla inqidha'i 15 yauman min faraghir rahim. Yang kedua syaratnya, darah yang keluar setelah lahir itu tidak hari ke-16. Hari ke-16. Jadi lahir sekarang tidak keluar darah sampai 15 hari, hari ke-16 keluar darah, maka darah itu bukan darah nifas, tapi sudah darah haid. Yang ketiga, alla yatakhallala bainad damil awwali wasani aqallu tuhrin. Ini di antara
putusnya darah nifas tidak boleh 15 hari. Contoh, hari pertama lahir langsung keluar darah, terus sampai oleh 15 areh itu masih keluar darah, sampai 20 areh masih keluar darah. Hari ke-21 tidak keluar darah, terus sampai umur 30 hari masih tidak keluar darah. Hari tanggal 1 berarti hari ke-31 masih tidak keluar darah. Hari 32 keluar darah lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai tanggal selekor sampai tanggal hari ke-32 itu dia hukumnya nifas apa sudah suci? Nah, maka menurut ini syarat yang ketiga itu, yang tidak keluar darah itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi misalkan tadi tanggal 20 hari ke-21 sampai ke hari ke-32 berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 kan belum 15 hari. Karena belum 15 hari yang tidak keluar darah, hari ke-33 keluar darah lagi, maka itu darah nifas. Kenapa? Karena belum 60 hari. Kan maksimal darah nifas itu 60 hari. Sementara tadi putusnya hanya 12 hari. Hanya 12 hari. Berarti yang 12 hari hukumnya hukum nifas. Dia tetap tidak sholat, dia juga tetap tidak puasa dan hukum-hukum yang lain. Yang ketiga, ayyakuna dzalika fi sittin. Nah, ada dalam masa 60 hari pasca melahirkan. Kalau sudah lewat dari 60 hari, maka itu juga bukan darah nifas. Bukan darah nifas. Ini syarat darah nifas. Nah, faidatun ad-damul kharij bainat tawamaini yusamma haidan kama fil irsyad. Darah ini kalau lahir kembar, mau lahir kembar, lahir pas kita lahir, sebelum lahir anak si kedua keluar darah, ini kan darah apa? Bukan darah nifas. Kenapa bukan darah nifas? Karena di rahim belum kosong. Tadi kan definisi darah nifas, darah yang keluar setelah rahim kosong, setelah anak yang ada di rahim itu sudah kosong. Bukan hanya anak, termasuk ari-ari kosong. Kalau sudah kosong di rahim keluar darah, maka itu darah nifas. Tapi kalau anaknya kembar, anak pertama lahir kemudian keluar darah, maka darah itu bukan darah nifas tapi darah haid. Darah haid. La yusamma haidan. Darah yang keluar bainat tauamaini. Tauaman, bahasa Arab tauaman itu artinya anak kembar, tauaman. Kalau ada darah yang keluar bainat tauamaini, di antara dua anak kembar, yusamma haidan, dianggap haid. Nah, ini sebagai tindak lanjut dari definisi darah nifas. Nifas keluar setelah rahim kosong dari anak melahirkan atau sesar. Nah, saya kira untuk sementara kita selesaikan dulu bab haid dan nifas. Selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah haid
atau nifas yang lain. Tetapi secara umum pengertian dan hukum haid dan nifas sudah selesai. Secara prinsip tinggal dikembangkan. Nah, pengembangannya ini ada yang namanya darah istihadah. Nah, darah istihadah itu darah yang bukan haid, bukan juga nifas. Hukumnya hukum orang suci, bukan orang haid, bukan juga orang nifas. Sementara hukumnya darah nifas sama dengan haid, dan orang haid itu berlaku larangan tawaf, larangan sholat, larangan puasa, larangan berhubungan suami istri, larangan diam atau tinggal di masjid, larangan baca Quran. Ini sepertinya sudah waktunya isyraq. Saya hanya mengingatkan, kalau kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh kita duduk di masjid berzikir, dan termasuk berzikir adalah mengaji, kemudian sampai waktunya isyraq, lalu sholat 2 rakaat, sholat isyraq, usolli sunnatal isyraq rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, maka pahalanya sama dengan orang haji tamatan haji dan umroh tamatan, sama dengan pahalanya orang haji umroh tamatan sempurna, kata Nabi. Jadi eman kalau sudah waktunya isyraq, sudah tadi ada bel isyraq itu jam 5.27 kalau nggak salah hari ini. Nah, kita sholat dulu 2 rakaat sebagai mengamalkan sunnah, dan pahalanya luar biasa, sama dengan pahalanya haji dan umroh. Eman kita tidak mengamalkan ini. Marilah kita berdoa mengakhiri pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa unsi wadaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi alifna baina qulubina wa aslih dzata bainana. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.